Setelah pertempuran panas antara Lingdong dan Ling Langtian dihentikan oleh ketua klan Lin, Ling Fang, karena mereka bertempur sudah kelewat batas. Jika berlangsung lebih lama lagi, pertarungan itu akan mengakibatkan kehancuran dan kerusakan bagi klan Lin. Meskipun begitu, Ling Fang mengumumkan bahwa Lingdong lah yang menjuarai turnamen klan Lin kali ini. Semua orang terkejut dengan hasil ini. Orang-orang dari keluarga cabang jelas bahagia karena ini adalah pertama kalinya keluarga cabang mendapatkan juara. Sebaliknya, keluarga utama berbeda-beda. Yang mendukung Ling Langtian berwajah muram. Adapun yang netral mereka terlihat senang karena ada bakat baru di keluarga mereka. Ling Fang lalu menemui Lingdong sebagai juara pertama. Lingdong berhak mendapatkan hadiahnya, yaitu di mana Lingdong bisa mengambil satu pusaka dari ruang harta jiwa klan Lin. Ada satu hal lagi, Lingdong bisa berpartisipasi dalam turnamen kekaisaran yang dimana jika Lingdong berhasil memenangkannya, Lingdong akan langsung ke turnamen 100 kekaisaran yang mewakili kekaisaran Yan. Saat mendengar itu, Lingdong teringat dengan wanita cantik Qingzu. Qingzu adalah cinta pertama Lingdong, dan untuk mendekatinya Qingzu pernah berkata bahwa minimal Lingdong harus berada di turnamen 100 kekaisaran. Mengingat itu, Lingdong menjadi bersemangat dan akan berjuang untuk mendapatkan tempat itu. Di sisi lain, Ling Langtian sangat marah atas kekalahannya dan ingin segera menghabisi Lingdong. Tapi sosok misterius dalam tubuh Ling Langtian menyarankan untuk mengamati Lingdong terlebih dahulu karena sosok itu merasakan ada kekuatan aneh pada diri Lingdong. Setelah selesai semuanya itu, Lingdong dibawa masuk ke ruang harta. Ruang harta itu dijaga oleh beberapa tetua. Yang memimpin adalah tetua Lingzi. Lingzi adalah tetua yang berpihak pada Ling Langtian. Jadi dia tidak suka dengan Lingdong, tapi ia juga tidak dapat menentang keputusan sekte. Jadi dengan terpaksa membukakan pintu ruang harta jiwa. Namun ada niat jahat pada tetua itu. Sepertinya akan ada jebakan yang sudah ia siapkan di ruang harta. Lingdong memasuki ruang harta dan melihat-lihat berbagai harta yang dipajang. Semua harta itu dilindungi oleh arai pelindung. Dan juga ada beberapa jebakan. Lingdong terus berjalan dan melihat tempat harta jiwa yang kuat. Tapi di sekeliling harta itu terdapat sebuah formasi. Sebelumnya formasi itu hanyalah formasi pertahanan. Tetapi tetua Lingzi telah mengakali formasi itu untuk bisa mencelakai Lingdong. Lingdong memasuki formasi itu dan memecahkan formasi serangannya. Tapi Lingzi tidak berhenti sampai di situ. Ia menggabungkan kekuatan dengan tetua lainnya dan menekan Lingdong kembali. Tapi Lingdong diberitahu oleh Xiao Dio bahwa pusat formasi berada di atas dan Lingdong pun harus menghancurkan itu. Agar mereka tidak dapat mengganggu lagi, Lingdong pun lalu mengeluarkan boneka jiwa darahnya dan menyerang titik formasi tersebut. Dan formasi itu hancur dengan sekali serangan. Setelah tidak ada gangguan lagi, Lingdong mengamati 4 harta jiwa itu dengan sesama. Harta itu berupa pedang, tombak, baju amor, dan perisai. Lingdong bingung harus memilih yang mana, karena ia hanya bisa mengambil satu pusaka harta jiwa. Sambil berpikir, Lingdong lalu melihat sebuah batu hitam dan merasa ada hal yang aneh dengan batu itu. Lingdong mencoba mengambil batu itu, namun rupanya batu itu sangat berat dan juga kokoh. Dengan kekuatan Lingdong, Lingdong mampu menghancurkan gunung. Tapi kali ini Lingdong tidak dapat mengangkat batu kecil di depannya. Jadi Lingdong yakin bahwa batu itu adalah harta karun jiwa juga. Namun anehnya batu itu tidak menunjukkan energi apapun. Setelah Lingdong mencoba menyalurkan energi yuannya, namun tidak ada reaksi apapun. Bahkan energi mentalnya juga tidak bekerja. Lingdong berpikir keras dan lalu Lingdong ingin mencoba dengan energi gabungan. Dan ternyata itu berhasil. Batu itu bisa terangkat. Menerima esensi yuan dari Lingdong, batu itu terangkat dan membesar. Semakin membesar, semakin berat batu itu. Lingdong pun segera menanamkan jejak mentalnya pada batu hitam tersebut. Dan Lingdong berhasil mendapatkan harta karun jiwa tingkat bumi itu. Setelah mendapatkan harta jiwa ini, Lingdong melanjutkan dengan berkultivasi di ruang harta karun tersebut. Dengan simbol pelahapnya, dan pada akhirnya Lingdong menembus tahap manifestasi tingkat awal. Lingdong pun lalu keluar dari ruang harta dan setelah keluar Lingdong segera dihadang oleh tetua Lingzi.
Tetua Linzi berkata bahwa Lingdong harus menyerahkan harta karun yang ia dapat dan dihukum atas tindakannya karena menghancurkan formasi. Lingdong lalu berkata, jika Lingzi menginginkan harta itu, ia bisa mengambilnya sendiri. Lingdong lalu mengeluarkan batu hitamnya. Lingzi terkejut, dia tahu tentang batu hitam itu. Bahkan Ling Langtian sekalipun tak mampu mengambil batu itu. Lingzi lalu meminta agar Lingdong menyerahkan batu hitam itu beserta cara mengendalikannya. Namun tentu saja Lingdong menolak. Pikiran licik Lingzi sudah terbaca oleh Lingdong. Ditolak seperti itu, Lingzi sangat marah dan kemudian menyerang Lingdong. Lingzi mengaktifkan harta jiwanya yang berbentuk skala punik. Melihat itu Lingdong tersenyum. Sekarang Lingdong ingin melihat kemampuan batu hitam miliknya. Lingdong lalu melepaskan batu hitam miliknya dan menabrakkannya dengan skala punik Lingzi. Begitu bertabrakan, skala punik Lingzi hancur seketika. Dan tetua Lingzi menerima serangan balasan yang menyakitkan. Lingdong hampir membunuh Lingzi, tapi tetua Linmu menghentikannya. Namun hal yang tak terduga terjadi. Ling Langtian yang melihat tetua Lingzi dipukuli, lalu datang dan mengancam Lingdong. Kekuatan Ling Langtian kini telah meningkat. Sekarang dia berada di ranah manifestasi tingkat lanjut. Tapi Lingdong juga bertambah kuat, bahkan mendapatkan harta karun jiwa yang hebat. Jadi Lingdong tidak akan takut dengan Ling Langtian. Ling Langtian yang menempati posisi penegak hukum menuduh Lingdong telah berbuat jahat dan melukai para tetua. Jadi Ling Langtian ingin menghukum Lingdong. Lingdong tahu bahwa ia tidak akan lepas dari masalah. Jadi daripada bertengkar dengan kata-kata yang tidak jelas, Lingdong mengajak Ling Langtian bertarung kembali. Karena telah mencapai ranah manifestasi tingkat lanjut, Ling Langtian percaya diri akan bisa menekan Lingdong dan menyerang Lingdong dengan harta jiwa miliknya, yaitu cermin replika. Lingdong tidak takut. Sekarang Lingdong juga mempunyai harta jiwa tingkat bumi dan ingin mencoba kuatannya. Dengan harta jiwa milik Ling Langtian, kekuatan dari kedua harta jiwa berbenturan. Meskipun Ling Langtian satu tingkat di atas Lingdong, tapi ia tidak dapat menekan Lingdong. Satu sama lain tak ingin kalah dan berjuang dengan kekuatan penuh. Tapi lagi dan lagi Lin Fang datang dan menghentikan pertarungan mereka. Lin Fang berkata bahwa ia tidak akan memihak kepada siapapun. Jika ingin melakukan pertarungan itu, harus berada di turnamen Kekaisaran Yan. Dan dalam 3 hari kemudian, ia akan membawa Lingdong dan Ling Langtian menuju turnamen Kekaisaran Yan. Lingdong berpamitan dengan keluarganya. Ini adalah perjalanan yang berbahaya dan akan memakan waktu yang lama. Jadi Lingdong berkumpul terlebih dahulu dengan keluarganya. Waktu berlalu dan pada saat ini Ling Fang telah menunggu Lingdong dan Ling Langtian untuk menuju ibu kota Kekaisaran Yan. Bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Kita tunggu video selanjutnya.